Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meike Nur Hidayat akan melakukan PPL pada aksi 1 di pembelajaran atau pertemuan ke-1. Assalamualaikum Bu Is. Ya, waalaikumsalam Bu Mei. Udah bisa masuk? Pak Firman belum masuk ya Bu? Belum Bu, nanti ditunggu dulu ya. Siap. Pak Firman sudah saya konfirmasi. Ya. Siap Bu. Saya juga akan gabung. Kalau Bu Mei sudah siap, boleh dimulai saja Bu ya. Mulai aja ya. Siap Bu. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas Maya ini ya. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Ibu lihat sudah pada bergabung ya. Terima kasih sudah bisa bergabung di pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, silakan anak-anak untuk mengisi link presensi itu Ibu sudah di-share di WA group ya. Nanti silakan untuk presensi kalian mengisi di WA group ya. Udah ibu udah ibu share ya sambil diisi. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran ini kita bisa melakukan berdoa dulu ya. Kita biasakan dengan memulai suatu aktivitas itu dengan doa. Silahkan dipimpin siswa atau ya KM ya untuk berdoa. Silahkan berdoa. Diwa. Ya Bu, izin sebelum melanjutkan aktivitas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati. Dimulai. Ya, kemarin orang merek dalam anak itu orang kecil. Orang Ibu, pada pesan pecel. Sudah, Diwa? Kan gitu, ketua. Oh, dibuat ya, Mam. Ketua kamu dari nomor. Dari salam. Terima kasih, Diwa, sudah memimpin doanya. Semoga pembelajaran hari ini kita bisa berjalan dengan lancar. Baik, sebelum pembelajaran, Ibu akan membacakan mengenai tata tertib ya. Baik, Ibu akan menjelaskan mengenai tata tertib. Ya. Tata tertib kelas Maya. Yang pertama adalah peserta didik harus mencantumkan nama lengkap. Sudah ya, Ibu lihat sudah mencantumkan. Yang kedua adalah peserta didik wajib mengaktifkan kamera. Alhamdulillah sudah ya. Yang ketiga adalah peserta didik tidak perlu mengaktifkan mikrofon kecuali saat menjawab pertanyaan atau ingin berpendapat. Yang keempat, peserta didik wajib mengisi dokumen presensi
yang tadi sudah Ibu kirim di WA Group ya. Kemudian yang kelima adalah peserta didik wajib mengerjakan seluruh tugas. Baik, untuk mengawali, Ibu akan bacakan kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu mengidentifikasi permasalahan argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi mengenai teks eksposisi yang didengar dan atau dibaca. Kemudian untuk indikator pembelajarannya yaitu mengidentifikasi tentang isi teks eksposisi, pernyataan tesis, argumentasi, dan penegasan ulang yang didengar atau dibaca, dan menentukan permasalahan dari video mengenai isi teks eksposisi, pernyataan tesis, argumen, dan penegasan ulang. Tujuan pembelajaran di sini, jadi peserta didik mampu mengidentifikasi tentang isi teks eksposisi, pernyataan tesisnya, argumentasi, dan penegasan ulang yang didengar atau dibaca. Kemudian peserta didik mampu menentukan permasalahan dari video mengenai isi teks eksposisi, mulai dari pernyataan tesis, argumen, dan penegasan ulang. Baik, sebelum kita mulai, ini ada video supaya kalian tambah semangat ya. Bisa disimak dulu ya, setelah disimak baru kita ikutin. Dilihat ya. Dulu ya, kita dengar dulu. Jari. Oke, sudah paham ya? Nanti kita lihat di sini. Oke, kita ikutin ya anak-anak. Siap? Silakan anak-anak, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, tepukin semua. 1, 2, 3, bersiap berdoa. Ya, bisa ya? Nah, baik. Kita mulai ke pembelajaran inti ya. Pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum pembelajaran, kalian akan menyimak suatu video pembelajaran. Silakan disimak baik-baik ya. Manfaat membaca buku. Selama di rumah, kita jadi punya lebih banyak waktu untuk membaca buku. Seperti membaca buku cerita, buku ensiklopedia, atau majalah anak. Wah, kegiatan membaca buku memiliki berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan loh. Bukan cuma menjadi hiburan, membaca buku juga bisa menambah wawasan dan melatih kemampuan berpikir. Yuk cari tahu apa saja manfaat yang kita dapatkan jika rajin membaca. 1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Teman-teman pasti sering mendengar istilah buku sering disebut sebagai jendela dunia. Hal ini karena ada berbagai jenis bacaan dengan berbagai isi pengetahuan dalam sebuah buku. Jadi semakin banyak membaca, semakin banyak juga pengetahuan yang kita ketahui. Dengan kita mengetahui banyak permasalahan dan cara menyelesaikannya melalui buku, kita akan jadi terbiasa mencari solusi dari masalah yang terjadi pada diri sendiri. Selain itu, membaca membuat kita mendapat banyak inspirasi yang mungkin berguna untuk kita. 2. Melatih kemampuan berpikir dan meningkatkan daya ingat. Membaca buku menjadi salah satu cara terbaik untuk melatih kemampuan berpikir dan menambah wawasan loh. Dengan memiliki wawasan yang luas, kita jadi bisa melatih pikiran dapat berpikir dari berbagai sudut pandang.
Jadi kita bisa melihat permasalahan dari berbagai sisi. Membaca juga baik untuk daya ingat otak kita loh. Berdasarkan penelitian bahwa rangsangan pada otak akan dapat memperlambat atau bahkan mencegah penyakit Alzheimer dan demensia. Sebab dengan membaca akan membuat otak kita aktif dan mencegah otak kita kehilangan kekuatan. Sama seperti otot lain di tubuh, otak membutuhkan latihan untuk membuatnya kuat dan sehat. 3. Memperkaya kosakata. Dengan banyak membaca, kita akan lebih mudah bercerita karena kosakata yang dimiliki jadi lebih banyak. Jadi, kita akan bisa lebih baik dalam menyampaikan berbagai hal yang kita pikirkan dengan lebih jelas. 4. Meningkatkan konsentrasi dan memori. Selama membaca, kita akan fokus pada yang kita baca, maka tingkat konsentrasi kita juga akan meningkat ketika sedang membaca. Selain itu, membaca bisa melatih kita untuk fokus dan tidak mudah terganggu konsentrasinya saat melakukan sesuatu. Kemudian, kebiasaan rajin membaca juga membuat otak jadi mudah mengingat berbagai hal dengan mudah. Karena dalam proses membaca, maka otak kita akan membentuk memori baru dan memperkuat ingatan yang sudah ada. 5. Meningkatkan keterampilan menulis. Semakin sering membaca buku, kita akan terbiasa dengan kata, kalimat, dan paragraf. Baik, sudah disimak ya videonya ya anak-anak? Baik, setelah melihat video tersebut, ya video tadi yang kalian simak, kira-kira video tentang apa sih itu? Videonya, tayangannya tentang apa? Boleh yang bisa menjawab? Video tentang tayangan, boleh? Boleh? Video yang mengenai manfaat membaca buku. Yang lain di-mute ya. Ya, video apa, Nurhaini? Video manfaat membaca. Video manfaat membaca, betul ya, tayangannya video manfaat membaca. Baik, coba Ibu tanyakan nih, satu lagi nih. Kira-kira menceritakan apa sih video tersebut itu? Silahkan, siapa yang bisa menjawab? Siapa? Boleh, Ike? Ike boleh? Bu, Boleh deh. melatih kemampuan berpikir dan meningkatkan daya ingat. Oh, selain itu apa lagi? Boleh? Yang lain? Selain berpikir dan ingat, Ike? Apakah? Baik, izin menjawab. Membaca dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, melatih kemampuan berpikir, dan meningkatkan daya ingat. Ya, bagus. Paham ya? Jadi poin-poinnya tadi sudah disebutkan sama perwakilan siswa dan mungkin kalian sudah memahami ya apa itu yang ada dalam video membaca tersebut. Nah, silahkan uraikan tanggapan dengan kelompok masing-masing mengenai video tayangan tersebut nanti ya pada WA grup kelompok masing-masing. Nah, setelah itu, tapi sebelum itu mungkin kalian bertanya-tanya ya, apa sih pembelajaran kali ini mengenai apa? Tadi kalian sudah dilihat ya di situ pembelajaran kali ini kita pembelajaran apa ya? Ika pembelajaran apa ya ke ya? Mengenai apa ya ke ya? Atau Dea? Pembelajaran apa hari ini kita? Atau pembelajaran apa mengenai? Manfaat membaca. Ya, selain manfaatnya, poin awalnya kita mengenai teks eksposisi. Ada yang tahu pengertian teks eksposisi? Sebelum Ibu Ibu, menjawab, izin. Boleh. Siapa? Diana, boleh. Aku.
Ya, boleh. Ya, Apa Diana? Silakan. teks eksposisi adalah karangan bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas, Ya. jelas, padat, dan menarik untuk dibaca. Nah, jadi karangan yang Paragraf di dalam teks ya. Jadi karangan di sini bersifat ilmiah atau non-fiksi. ya bersifat Tujuan dari teks ini memang untuk menjelaskan informasi tertentu agar pengetahuan pembaca bisa bertambah. baik. Terima kasih Diana. Diana sudah memahami berarti ya teks eksposisi itu. Baik. Akan Ibu uraikan mengenai materi kita sebelum ke tugas kelompok ya, anak-anak. Baik. Nah, nih, teks eksposisi ya, pengertiannya adalah karangan bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas. Ya, ringkas di sini tidak panjang lebar, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca. Dibaca siapa? Audien yang membaca teks eksposisi tersebut. Jadi bersifat ilmiah atau non-fiksi, bukan rekayasa ya. Artinya sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian tujuannya adalah teks eksposisi ini menjelaskan informasi tentang pengetahuan membaca agar bisa bertambah ya, untuk menjelaskan informasi tertentu agar pengetahuan pembaca bisa bertambah. Mungkin paham anak-anak sampai di sini di pengertiannya? Paham? Apa yang dijelaskan oleh Diana tadi sudah betul. Terima kasih ya Diana atas pemaparannya tentang teks eksposisi. Karena selain kita memahami, nanti setelah memahami kan kita akan tahu nih apa yang harus kita lakukan dalam teks eksposisi tersebut. Baik, kita lanjut ke ciri-ciri teks eksposisi. Nah, ciri-ciri teks eksposisi yang pertama adalah menyampaikan teksnya secara lugas, artinya tidak berbelit-belit. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baku, artinya ragam penulisannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, tidak memakai bahasa ibu atau bahasa daerah ya dalam penulisan teks eksposisi ini. Kemudian yang ketiga, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Artinya pengetahuan di sini kalian contoh tadi kayak manfaat membaca. Kan banyak sekali informasi-informasi yang bermanfaat bagi kita ya. Kemudian yang berikutnya adalah tidak memihak, berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis tersebut. Ya, maunya tentang eksposisinya bebas ya. Kemudian teks eksposisi bersifat objektif. Artinya sebenarnya sesuai dengan apa yang kita lihat atau apa yang kita dengar. Kemudian penjelasannya disertai data yang akurat, jelas ya. Artinya tidak ada seperti hayalan seperti itu. Kemudian fakta digunakan sebagai alat untuk memperjelas informasi. Artinya menguraikan apa yang kalian lihat atau kita dengar. Kemudian gaya informasi yang mengajak. Nah, mengajak di sini artinya membuka manfaat bahwa seperti tadi, manfaat membaca itu kan baik banget ya, manfaatnya banyak sekali. Makanya di situ kita mengajak untuk kebaikan ya. Paham ya? Bisa dipahami untuk ciri-ciri teks eksposisi? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, kita lanjut ya ke materi berikutnya, yaitu struktur teks eksposisi. Di sini struktur teks eksposisi ada 3 ya. Yang pertama adalah pernyataan pendapat atau kita sebut dengan tesis. Ya, pernyataan pendapat ini adalah bagian awal teks eksposisi yang berisi topik yang diangkat penulis. Baik ini disebut sebagai pembuka dan berisikan pendapat penulis. Itu untuk tesis ya, biasanya berada di awal paragraf. Kemudian yang kedua adalah argumentasi. Argumentasi di sini adalah mendukung pernyataan atau opini dengan argumentasi berdasarkan fakta dan data yang kuat. Nah, umumnya bagian ini lebih dari 1 paragraf karena selain contoh beserta alasan. Artinya apa yang tertera dalam topik tersebut dijelaskan dalam argumen
implementasi. Kemudian yang ketiga adalah penegasan ulang. Artinya penutup di sini. Bagian ini bagian terakhir yang disebut sebagai penutup atau kesimpulan. Nah, di bagian ini biasanya akan merujuk pada apa yang diangkat di bagian tesis. Jadi penegasan ulangnya nanti berada di paragraf terakhir, yaitu penutup. Sudah jelas penjelasan struktur teks eksposisi? Jelas, Bu. Jelas. Baik, tidak ada yang ditanyakan ya? Kalau tidak ada, Ibu lanjut. Nah, cara menulis teks eksposisi. Yang pertama adalah menentukan topiknya. Ini topiknya apa dulu nih? Contohnya misalkan tentang pendidikan. Judulnya apa? Judulnya misalkan manfaat belajar, tadi manfaat membaca dan lain sebagainya. Ya, kemudian yang kedua adalah menentukan tujuan. Tujuannya adalah bahwa kita selain menyampaikan apa yang tertera dalam teks tersebut, tujuannya adalah agar audien atau orang yang membaca teks eksposisi ini mendapatkan informasi yang terbaru. Artinya informasi yang bisa bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah menyusun kerangka tulisan. Nah, kerangka tulisan itu ada tema, informasi, dan judul. Ya, temanya apa seperti tadi, misalkan pendidikan, judulnya manfaat membaca atau yang lain. Kemudian informasinya itu harus jelas. Ya, apa yang disampaikan sesuai apa yang akan kita tuju. Kemudian barulah kita mengembangkan kerangka dalam teks eksposisi. Jelas untuk cara menulis teks eksposisi? Jelas? Jelas, Bu. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut ke jenis teks eksposisi. Nah, jenis teks eksposisi ini ada beberapa ya. Yang pertama adalah eksposisi definisi. Jadi eksposisi definisi ini sebuah pengertian sesuatu secara jelas dan terperinci ya. Kemudian yang eksposisi identifikasi, paragraf yang menerangkan suatu proses pembuatan, proses melakukan suatu kegiatan dan proses terjadinya suatu hal. Jadi diidentifikasi itu masalahnya mengenai apa, masuknya kemana gitu ya. Kemudian eksposisi analisis. Jadi paragraf ini berisi pembagian masalah pada gagasan pokok menjadi bagian-bagian tertentu yang nantinya akan disusun menjadi paragraf yang berurutan. Kemudian eksposisi ilustrasi, paragraf yang dikembangkan berdasarkan gambaran sederhana dari suatu gagasan atau ide. Sedangkan paragraf teks eksposisi pertentangan berisi pertentangan antara suatu hal dengan hal lain ya. Nah, di sini biasanya jarang digunakan ya. Biasanya yang digunakan itu teks eksposisi menurut definisi atau identifikasi atau analisis. Kemudian ada lagi nih yang lebih menarik, teks eksposisi berupa berita. Jadi informasi tentang peristiwa atau paparan hasil penelitian. Tapi jarang juga ya. Kemudian eksposisi perbandingan berisi paragraf paparan perbandingan antara suatu hal dengan hal yang lain. Kemudian eksposisi klasifikasi berisi paragraf pengelompokan berdasarkan kategori tertentu. Kira-kira cukup jelas penjelasannya mengenai jenis-jenis teks eksposisi? Jelas, Bu. Jelas. Kira-kira tadi yang video tadi masuknya jenis teks eksposisi apa ya? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Teks eksposisi apa ya? Diana mungkin bisa menjawab? Atau Dea? Ayo. Itu kan kalian tadi mengidentifikasi, berarti masuknya ke teks eksposisi? Definisi. Identifikasi. Ya. Identifikasi. Pinter. Baik. Sudah jelas ya? Jelas apa yang Ibu utarakan, Ibu sampaikan? Jelas, Bu. Baik. Sekarang Jelas, Bu. silahkan bentuk kelompok. Kelompok sudah dibentuk ya. Kelompok sudah dibentuk, silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Ya, melalui WA group ya. Melalui WA group dan nanti masing-masing yang telah dibentuk pada WA group yang tersedia dalam LKPD-nya mengenai video
tentang tadi. Kira-kira yang bagian tesisnya di mana, argumentasinya di mana, kemudian penegasan ulangnya atau penutupnya di mana. Bisa dipahami untuk tugasnya? Ya, diidentifikasi. Bisa, siap, Yang bisa. diidentifikasi itu dari struktur teks eksposisi ya. Ya. Ya, Struktur Bu. teks eksposisi. Mana itu tesisnya, mana itu argumentasinya, mana itu penegasan ulang. Ibu kasih waktu untuk diskusi kelompok itu 20 menit. Cukup? Cukup? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Ya, oke, silahkan bergabung dengan WA grup masing-masing untuk mendiskusikan tentang identifikasi suatu tadi video mengenai manfaat membaca. Dimulai dari sekarang. Diskusikan dengan baik ya, kelompok masing-masing. Waktunya 20 menit.
Nanti kalau udah ada yang selesai duluan, boleh raise hand ya. Tapi waktunya masih sekitar 10 menit lagi ya. 10 sampai 15 menit lagi.
Halo, Diana, Diwa, terdengar nggak suara Ibu? Terdengar, Bu. Oke, sudah selesai belum? Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Baik. Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Nanti Sudah, Bu. sambil melanjutkan ya yang belum selesai, kita presentasi kelompok ya. Yang sudah selesai duluan boleh untuk raise hand atau mau tampil duluan ya. Waktu pelaksanaan presentasi itu satu kelompoknya 5 menit ya. Baik. Silakan yang mau duluan, kelompok mana? Maaf Ibu, sebelumnya mau tanya, untuk presentasi itu boleh barengan nggak? Jadi ganti-gantian gitu. Maksudnya gantian seperti apa ya? Kayak misalkan paragraf pertama itu dibaca sama Ike, terus paragraf kedua sama Diana, ketiga gitu. Boleh. Dalam satu kelompok gitu ya maksudnya? Iya, Bu. Boleh, boleh. Siap? Siapa? Ike mau kelompok Ike mau duluan atau kelompok siapa? Kelompok 1, 2? Yang mau tampil duluan? Iya, Bu. Silakan. Kelompok 3, Bu. Boleh, kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan kelompoknya ya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manfaat dari membaca. Boleh. Buku adalah pengusung peradaban. Tanpa buku, sejarah diam, sastra bungkam. Buku adalah mesin perubahan jendela dunia. Buku membuka jendela dunia. Kalimat tersebut menjadi hal yang sering digunakan untuk mengajak seseorang membaca. Membaca juga merupakan hal yang sangat penting bagi kita, dan membaca adalah alat paling dasar untuk meraih hidup yang baik. Ada banyak manfaat dari membaca, yaitu sebagai berikut. Pertama, membaca dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Memberikan pengetahuan banyak hal di dunia. Karena dari buku itulah sebagai jendela dunia bisa didapatkan dari membaca buku cerita, ensiklopedia, atau koran dan majalah. Jadi, semakin banyak membaca, maka semakin banyak pula pengetahuan yang kita ketahui, serta banyaknya inspirasi dan motivasi yang mungkin berguna bagi kita. Selanjutnya, penjelasan yang kedua akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Diana Pungki. Baik, yang kedua, melatih kemampuan berpikir dan meningkatkan daya ingat. Membaca buku menjadi salah satu terbaik untuk melatih kemampuan berpikir dan menambah wawasan. Dengan memiliki wawasan yang luas, kita bisa melatih berpikir dari berbagai sudut pandang. Jadi, kita dapat melatih berbagai permasalahan dari beberapa sisi karena membaca kosakata dengan banyak membaca. Ketiga, memperkaya kosakata. Dengan banyak membaca, kita akan lebih mudah bercerita karena kosakata yang dimiliki lebih banyak. Jadi kita akan lebih baik dalam menyampaikan berbagai hal yang kita pikirkan dengan lebih jelas. Baik, selanjutnya akan dibacakan
dibacakan oleh rekan saya. Silakan lanjut. Yang bernama Jiwa Anugerah Ramadan. Baik, keempat, meningkatkan konsentrasi dan memori. Selama membaca, kita akan fokus pada yang kata baca, maka tingkat konsentrasi kita juga akan meningkat ketika sedang membaca. Selain itu, membaca bisa melatih kita untuk fokus dan tidak mudah terganggu konsentrasinya saat melakukan sesuatu. Kemudian, kebiasaan membaca juga membuat otak menjadi mudah mengingat berbagai hal hal dengan mudah. Karena dalam proses membaca, maka otak kita akan membentuk memori baru dan memperkuat ingatan yang sudah ada. Baik, paragraf kelima akan dibacakan oleh Ike Nurjana. Terima kasih. Untuk selanjutnya, meningkatkan keterampilan menulis. Semakin sering membaca buku, kita akan terbiasa dengan kata, kalimat, dan paragraf. Dan juga memudahkan kita untuk menulis apa yang ada di dalam pikiran kita. Jadi, kalau ingin lancar menulis, jangan lupa untuk rajin membaca. Hal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang perlu membaca untuk mendapatkan pengetahuan, informasi, dan hiburan, namun tidak semua dari kita semua suka membaca. Membaca ialah upaya merekuk makna ikhtiar untuk memahami alam semesta. Itulah mengapa buku disebut jendela dunia, yang merangsang pikiran agar terus terbuka. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 yang tampil pada awalan ya. Terima kasih. Ibu lihat sudah bagus ya. Baik, Ibu mau lihat lagi kelompok selanjutnya. Boleh tampil yang kedua? Kelompok 1, Bu. Boleh. Kelompok 1 silahkan tampilkan hasilnya. Dipresentasikan. Manfaat membaca. Buku membuka jendela dunia. Kalimat tersebut menjadi hal yang sering digunakan untuk mengajak seorang membaca. Membaca juga merupakan hal yang penting bagi kita. Ada banyak manfaat dari membaca, yaitu sebagai berikut. 1. Membaca dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, memberi pengetahuan banyak hal di dunia, karena dari buku itulah sebagai jendela dunia. Bisa didapatkan dari membaca buku cerita, ensiklopedia, koran atau majalah. Jadi semakin banyak membaca, semakin banyak pula pengetahuan dan wawasan yang kita ketahui, serta banyaknya inspirasi yang mungkin berguna untuk kita. Kedua, meraih kemampuan berpikir dan meningkatkan daya ingat. Membaca buku menjadi salah satu terbaik untuk melatih wawasan. Dengan memiliki wawasan yang luas, kita bisa melatih berpikir di berbagai sudut pandang. Jadi kita dapat membaca baik untuk daya ingat kita. 3. Memperkaya kosakata. Dengan banyak membaca, kita akan lebih mudah bercerita karena kosakata yang dimiliki lebih banyak.
dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi. Pada saat membaca buku, kita dapat melatih otak untuk lebih fokus dan berkonsentrasi pada apa yang kita baca. 5. Meningkatkan keterampilan menulis. Semakin sering membaca, kita akan terbiasa dengan kata, kalimat, dan paragraf, dan memudahkan kita untuk menulis apa saja yang ada di dalam pikiran kita. Jadi kalau lancar menulis, jangan lupa untuk rajin membaca. Itu aja, Bu. Baik, sudah cukup untuk kelompok yang tampil kedua? 1 ya? Udah, Bu. Baik. Sekarang yang tampil ketiga kelompok berapa ya? Silakan. Kelompok 5, Bu. Boleh. Kelompok 5. Kelompok berapa? 5 ya? Ya, Bu. Ya, boleh. Kelompok 6, Bu. Ya, nanti kelompok setelah kelompok 5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurelia Mada Putri, perwakilan dari kelompok 5. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Buku membuka jendela dunia. Buku adalah jendela dunia di mana kita bisa melihat isi dunia tanpa melakukan perjalanan. Buku adalah jembatan ilmu. Membaca juga merupakan hal yang penting bagi kita. Mengapa buku sangat penting bagi kita? Buku akan membantu kita menjadi pembicara yang lebih baik dan berkemampuan menulis pun meningkat. Misalnya kita dapat menulis artikel, esai, bahkan buku itu sendiri. Apa saja sih manfaat dari membaca buku? Membaca buku juga bisa mengurangi stres. Selain dengan relaksasi, membaca buku juga dapat memberikan ketenangan batin serta ketenangan yang sangat besar. Yang kedua, menambah wawasan dan pengetahuan. Dengan membaca buku dapat mengisi kepala kita tentang berbagai macam informasi baru yang selama ini kita belum ketahui. Kemungkinan besar hal tersebut dapat berguna bagi kita di masa depan. Yang ketiga, memperkaya kosakata dengan baik. Dan membaca buku kita akan lebih mudah bercerita karena kosakata yang dimiliki lebih banyak. Yang keempat, dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi. Pada saat membaca buku, kita dapat melatih otak untuk lebih fokus dan berkonsentrasi pada apa yang kita baca. Hal ini akan melatih kita untuk dapat lebih fokus dalam melakukan berbagai macam kegiatan atau rutinitas sehari-hari. Yang keempat, itu buku dapat meningkatkan hubungan sosial. Kegiatan gemar membaca buku ini juga mempengaruhi aspek kehidupan sosial manusia, di mana ia bisa lebih mengenal berbagai macam karakteristik, budaya, maupun kehidupan sosial suatu masyarakat. Itu saja presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya. Kelompok 6, Bu. Boleh, kelompok 6 silakan. Kelompok 6, Bu. Ya, boleh. Silakan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengertian membaca. Membaca merupakan kegiatan melihat tulisan bacaan dan proses memahami isi teks dengan bersuara atau dalam hati. Pengertian membaca menurut Herli Guntur Tarigan. Menurut Herli Guntur Tarigan, dalam buku berjudul Teknik Pengajaran Keterampilan Bahasa 1987, membaca adalah suatu proses yang dilakukan dan digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulisan. Menurut para ahli, menurut Nur Hadi, 2016, membaca adalah proses pengolahan bacaan secara kritis dan kreatif yang dilakukan membaca untuk memperoleh pemahaman tentang bacaan itu yang diikuti oleh penilaian terhadap keadaan nilai fungsi bacaan itu. Manfaat membaca. Buku bacaan jendela dunia. Kalimat tersebut menjadi hal yang sering digunakan untuk mengajak seseorang membaca.
Membaca juga memperoleh hal yang penting bagi kita. Ada banyak manfaat dari membaca, yakni sebagai berikut yang akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Nurhaini. Pertama, membaca dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Memberikan pengetahuan banyak hal di dunia karena dari buku itulah sebagai jendela dunia bisa didapatkan dari membaca buku cerita, ensiklopedia atau koran majalah. Jadi semakin banyak membaca, semakin banyak pula pengetahuan yang kita ketahui serta banyaknya inspirasi yang mungkin berguna bagi kita. Kedua, melatih kemampuan berpikir dan meningkatkan daya ingat. Membaca buku menjadi salah satu terbaik untuk melatih kemampuan berpikir dan menambah wawasan. Dengan memiliki wawasan yang luas, kita bisa melatih berpikir dari berbagai sudut pandang. Jadi kita dapat melihat berbagai permasalahan dari beberapa sisi karena membaca baik untuk daya ingat kita. Ketiga, memperkaya kosakata. Dengan banyak membaca, kita akan lebih mudah bercerita karena kosakata yang dimiliki lebih banyak. Jadi, kita akan lebih baik dalam menyampaikan berbagai hal yang kita pikir dengan jelas. Keempat, meningkatkan konsentrasi dan memori. Selama membaca, kita akan fokus pada apa yang kita baca. Maka, tingkatkan konsentrasi kita juga akan meningkatkan ketika sudah membaca. Selain itu, membaca bisa melatih kita untuk fokus dan tidak mudah terganggu konsentrasinya saat melakukan sesuatu. Kemudian, kebiasaan membaca juga membuat otak jadi mudah mengingat berbagai hal dengan mudah. Karena dalam proses membaca, maka otak kita akan membentuk memori baru dan memperkuat ingatan yang sudah ada. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Wahda. Oke. Kelima, meningkatkan keterampilan menulis. Semakin sering membaca, buku kita akan tersedia dengan kata kalimat dan paragraf dan memudahkan kita untuk menulis apa yang ada dalam pikiran kita. Jadi, kalau ingin lancar menulis, janganlah lupa untuk rajin membaca. Hal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang perlu membaca untuk mendapatkan pengetahuan, informasi, dan hiburan. Namun, tidak semua dari kita suka membaca. Kesimpulannya, membaca adalah satu cara untuk memahami isi teks tersebut untuk memperluas pengetahuan. Hal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang perlu membaca untuk mendapatkan pengetahuan, informasi, dan hiburan, namun tidak semua dari kita suka membaca. Mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya. Kelompok 4. Kelompok 2. Kelompok 2. 4 apa 2 nih? Jangan 2 dulu, Bu. Oh, boleh. Kelompok 2. Ya, boleh kelompok 2. Ahmad Fahri dan kawan-kawannya. Ayo. Membaca dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Semakin banyak membaca, semakin banyak pula pengetahuan yang kita ketahui, serta banyaknya inspirasi yang mungkin berguna bagi kita. Melatih kemampuan berpikir dan meningkatkan daya ingat. Dengan memiliki wawasan yang luas, kita bisa melatih berpikir dan dari berbagai sudut pandang. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Indi. Gerak. Memperkaya kosakata. Etan aktif. Yang sudah membaca, silakan di mute ya. Bagian yang belum membaca, silakan. Itu bisa baca yuk. Indi. Ahmad Fahri, silakan di mute ya. Iya, Bu. Selanjutnya, memperkaya kosakata. Dengan banyak membaca, kita akan lebih mudah berpikir, bercerita.
karena kosakata yang dimiliki jadi lebih banyak. Meningkatkan konsentrasi dan memori. Tingkat konsentrasi kita juga akan meningkatkan ketika sedang membaca. Selain itu, berarti kita untuk fokus dan tidak mudah terganggu konsentrasi saat melakukan sesuatu. Dalam proses membaca, maka otak kita akan membentuk memori baru dan memperkuat ingatan yang sudah ada. Meningkatkan keterampilan menulis. Ketika kita sering membaca buku, kita akan terbiasa dengan kata, kalimat, paragraf, dan lebih mudah menulis apa yang ada di pikiran kita. Jadi itu saja, Bu. Dari kelompok 2. Kelompok 2, terima kasih ya. Silakan, tinggal satu kelompok lagi ya. Kelompok 4 ya, belum ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan tentang manfaat dari membaca. Sebelumnya, membaca itu adalah mengungkapkan suatu imajinasi terhadap suatu pembaca yang disukai khalayak ramai. Tujuan membaca itu yang paling utama ialah memahami seluruh informasi yang tertera dalam teks bacaan untuk mengembangkan intelektual yang dimiliki oleh pembaca. Buku menjadi jendela dunia. Ada banyak manfaat dari membaca, yaitu pertama, membaca dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Semakin banyak pengetahuan yang kita miliki, maka kita akan lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup baik di masa sekarang maupun di masa-masa yang akan datang. Jadi, semakin banyak membaca, semakin banyak pula pengetahuan yang kita ketahui, serta banyaknya inspirasi yang mungkin berguna bagi kita di masa depan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang kedua, adalah melatih kemampuan berpikir dan meningkatkan daya ingat. Membaca buku menjadi salah satu cara untuk melatih kemampuan berpikir dan menambah wawasan. Dengan memiliki wawasan yang luas, kita bisa melatih berpikir dari berbagai sudut pandang. Jadi kita dapat melihat berbagai permasalahan dari beberapa sisi karena membaca baik untuk daya ingat dan meningkatkan kemampuan berpikir kita. Selanjutnya dibaca oleh rekan saya. Ketiga, menambahkan kosakata agar lebih banyak akan meningkatkan kemampuan yang lebih baik dalam menyampaikan hal yang dipikirkan dengan lebih jelas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fahri. Selanjutnya, meningkatkan konsentrasi dan daya ingat kita, melatih kita agar fokus dan tidak mudah terganggu. Kemudian kebiasaan membaca juga membuat otak jadi mudah mengingat berbagai hal dengan mudah. Oke, udah. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Adri. Selanjutnya, kelima, dapat meningkatkan keterampilan menulis. Jika semakin sering membaca, kita akan terbiasa dengan kata, kalimat, dan paragraf. Hal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang perlu membaca untuk mendapatkan pengetahuan yang luas, informasi, dan hiburan. Namun, banyak sekali dari kita yang tidak suka membaca. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah kelompok 4 presentasinya ya? Baik. Sudah semua ya presentasinya? Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Terima kasih untuk presentasinya. Nah,
Setelah selesai ini presentasinya, nanti kalian tentukan tuh yang mana bagian tesisnya, yang mana bagian argumentasinya, dan yang mana bagian penutupnya ya, atau pernyataan terakhirnya ya, penegasan ulangnya. Kemudian silahkan unggah atau sajikan hasil kerja kelompok pada Google Classroom ya. Nanti kalian tinggal share. Kalau tidak ditik berarti kalian tinggal foto kemudian share pada GCR yang sudah tersedia di kelas Maya. Baik. Nah, apa sih ya yang kalian tangkap atau simpulan materi mengenai hari ini? Materi hari ini mengenai apa simpulannya? Baik, Ike, boleh? Kesimpulannya adalah video tentang manfaat membaca, yang dimana membaca itu sangat banyak sekali manfaatnya bagi kita semua. Karena dengan membaca, wawasan kita bertambah, kemampuan kita juga dilatih, banyaknya kosakata yang kita miliki, bisa untuk berkonsentrasi dan meningkatkan keterampilan menulis bagi kita semua. Baik, terima kasih. Kita sudah memahami ya, semoga yang lainnya juga memahami ya materi kita hari ini. Nah, baik, coba Ibu akan refleksi nih, merefleksikan mengenai materi hari ini ya. Hal apa yang membuat kalian senang pada pembelajaran hari ini? Hal apa? Boleh, Herli? Hal yang membuat saya senang yaitu penjelasan yang singkat, padat, dan serta ada video pembelajaran yang menarik. Terima kasih Herlina ya. Jadi kalian senang ya dengan video-video ini. Nanti kita sajikan lagi di materi berikutnya untuk videonya supaya kalian lebih semangat ya melihat video dan mengerjakan soalnya dan tugasnya. Baik, coba Ibu tanyakan lagi nih, pada materi apa yang dikira sulit pada pembelajaran ini mengenai teks eksposisi? Boleh? Mau Nurhaini atau Milawati? Nurhaini? Oh, Mila? Oke, Mila? Insya Allah sampai saat ini materinya sudah jelas dan bisa memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Alhamdulillah, terima kasih Mila. Tentunya yang lainnya ya, yang lainnya memahami ya, tidak ada yang sulit untuk hari ini. Bisa mengidentifikasi suatu permasalahan di teks eksposisi ya. Baik. Ya, supaya kalian lebih paham lagi mengenai materi ini, intinya pembelajaran ini dituntut memahami dan bisa kalian untuk mengidentifikasi permasalahan pada cerita yang ada tadi dalam video tersebut, yaitu mengenai manfaat membaca dan memahami bagaimana sih mengidentifikasi suatu teks eksposisi, bagaimana itu teks eksposisi itu seperti apa. Ya. Nah, kalimat mulai dari identifikasinya itu dari pendahuluan atau tesis, kemudian argumen, kemudian penegasan ulangnya atau penutupnya ya. Nah, nanti untuk hasilnya akan Ibu nilai pada instrumen penilaiannya ya. Nah, oke. Nah, di sini ada instrumen penilaian ya. Nanti instrumen penilaiannya itu ada nilai sikap. Selama sikap kalian dalam proses pembelajaran, kemudian ada penilaian observasi, ya, kemudian ada pengetahuan, ada berupa unjuk kerja nanti di akhir, dan penilaian diskusi. Sejauh mana diskusinya kalian selama pembelajaran ini, ya. Baik. Untuk pembelajaran ini, kira-kira ada yang ditanyakan lagi atau tidak mengenai pembelajaran ini? Sudah paham semua? Sudah paham semua? Sudah, Bu. Tadi Ibu refleksi sudah paham ya. Alhamdulillah. Nah, nanti untuk penilaiannya nih ya, penilaiannya nanti setelah pelaksanaan akan Ibu bagaimana nilai sikap kalian selama pembelajaran ini
ya di kelas maya ini. Kemudian nanti ada unjuk kerjanya dan diskusi. Tentunya poin-poin tersebut, poin-poin ini dalam instrumen penilaian akan menjadi acuan buat kalian. Nah, nanti ada di sini akan dimasukkan dengan nilai tambahan dari nilai sikap dan pengetahuan di pembelajaran teks eksposisi, ya. Semoga nanti pembelajaran kita atau kalian semakin semangat dalam pembelajaran ini. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan dan mengerti mengenai instrumen penilaiannya ya, nanti akan tersaji di LKPD dan akan Ibu share untuk nilainya, akan kalian lihat juga ya. Sudah paham mengenai instrumen penilaiannya? Paham, Bu. Baik. Sudah, Bu. Ya, terima kasih untuk tadi yang yang presentasi sudah memahami, dan jangan lupa kirim hasilnya di Google Classroom ya. Kalau kalian mau ditik boleh, atau kalian Bu, saya kan tadi udah dicatat, boleh difoto silahkan kirim di Google Classroom ya. Untuk di situ jangan lupa cantumkan nama kelompoknya, kelompok berapa, nama siswanya siapa saja. Kemudian supaya Ibu tidak tertukar ya untuk penilaiannya. Ya, kalau sudah mengirim boleh WA Ibu untuk konfirmasi. Berarti sudah mengirim gitu ya, dan Ibu akan cek juga di Google Classroom apakah tugas kalian sudah masuk atau belum. Nanti akan Ibu infokan di berikutnya ya, di luar konteks ini. Baik, karena kalian sudah jelas mungkin ya, Ibu akhiri pembelajaran hari ini ya di materi teks eksposisi, yaitu mengenai identifikasi dan menentukan permasalahan pada teks eksposisi ya. Kita akhiri dengan berdoa. Silahkan dipimpin oleh siapa? KM ya, Diwa silahkan untuk pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Silahkan Diwa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya. Nah, sebelum keluar nih ada Ibu pantun ya. Teropong senapan untuk membidik, tekan pelatuk dengan jari. Sekolah menjadi tempat terbaik, menuntut ilmu, wujudkan mimpi. Ya. Oke, terima kasih. Semoga tetap semangat dari Ibu. Salam sehat dan semangat terus untuk belajar dan raih cita-citanya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.